Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu mendapatkan keberkahan dan juga kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan penuh semangat. Untuk kalian semuanya jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker dan menjaga jarak untuk mencegah penularan virus corona COVID-19. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertemu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materinya adalah tentang teks prosedur. Lebih tepatnya lagi adalah struktur teks prosedur. Sebelum kita masuk ke dalam struktur teks prosedur, mari kita ingat terlebih dahulu apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi panduan atau langkah-langkah yang memandu seseorang agar melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan berbagai macam jenis teks prosedur ya. Biasanya akan kita temukan dalam kemasan-kemasan produk kesehatan, makanan, kebersihan dan sebagainya. Seperti contohnya di dalam kemasan teh seperti ini ya. Nah, tentu di balik kemasan produk teh ini terdapat petunjuk cara penyeduhan atau cara pembuatannya. Nah, ini yang disebut dengan teks prosedur. Nah, mungkin kalian juga bisa menemukan pada produk-produk yang lainnya. Nah, lanjut kita masuk ke dalam materi kita yaitu tentang struktur teks prosedur. Oke, berbicara tentang teks prosedur itu terbagi atas menjadi 4 struktur. Yang pertama adalah pendahuluan. Ini berisi tentang tujuan daripada teks prosedur itu sendiri. Yang kedua adalah bagian alat dan juga bahan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian pertama teks prosedur adalah bagian pendahuluan. Bagian ini menyebutkan apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dibuat. Seperti contohnya pada berikut ini. Biasanya, penulis akan menangkap minat pembaca dengan menggunakan pilihan kata atau pilihan kalimat yang menarik. Seperti contohnya, cara membuat bubur ayam yang enak, cara menari tortor dengan mudah, cara membuat simpul dengan cepat. Seperti itu. Nah, sebaliknya, penulis akan menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang bermakna negatif. Seperti contohnya, cara membuat bubur ayam yang tidak enak, cara membuat simpul yang lama, cara menari tortor dengan sulit. Seperti itu. Bagian yang kedua adalah alat dan bahan. Bagian ini akan kita temukan dalam teks prosedur cara membuat sesuatu. Alat dan bahan akan diperinci dengan ukuran akurat agar menghasilkan produk yang baik. Nah, contoh alat dan bahan adalah seperti berikut ini. Bagian ketiga dalam teks prosedur adalah bagian langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tentang tahapan-tahapan atau urutan kronologis dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah dalam teks prosedur dibagi menjadi 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah menggunakan bentuk paragraf. Biasanya akan menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk contohnya bisa dilihat. Untuk bentuk yang kedua adalah menggunakan penomoran pada setiap langkah-langkahnya. Contohnya adalah berikut ini. Penggunaan kata penghubung pada langkah-langkah. A. Penggunaan kata penghubung yang menyatakan waktu. Contohnya, kemudian, ketika, sebelum, sementara, setelah itu, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan, kemudian, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. B. Penggunaan kata penghubung yang menyatakan tujuan. Contohnya, penggunaan kata supaya, agar, untuk, dan sebagainya. Contoh penggunaan, masak dengan api sedang agar masakan tidak gosong. C. Penggunaan kata penghubung yang menyatakan urutan. Contohnya adalah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Contoh penggunaan, kedua, pasang baut pada lubang yang sudah dibuat.
Selanjutnya adalah penggunaan kalimat perintah, saran, dan larangan dalam langkah-langkah teks prosedur. Pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang menyuruh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Contohnya adalah masukkan air ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Yang kedua adalah kalimat saran. Kalimat saran ini merupakan bagian dari kalimat perintah yang berisi usulan ataupun juga anjuran. Contohnya, lakukan secara berulang-ulang agar hasil lebih maksimal. Yang ketiga adalah larangan. Larangan ini juga termasuk dalam kalimat perintah yang bersifat melarang. Contohnya, hindari menjemur di bawah sinar matahari secara langsung. Bagian terakhir atau bagian keempat dari teks prosedur adalah bagian penutup. Bagian ini berisi kesimpulan. Kesimpulan berisi hal-hal pokok yang terdapat pada bagian pendahuluan, kemudian disampaikan ulang dengan kalimat yang lain atau menggunakan sinonim. Contohnya, selamat menikmati. Ternyata cara membuat simpul pangkal itu sangat mudah, dan sebagainya. Nah, oke anak-anak, itu tadi merupakan struktur dari teks prosedur. Sebelum saya mengakhiri materi ini, mari kita ingat-ingat apa saja struktur dari teks prosedur. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian ini berisi tentang tujuan dari teks prosedur tersebut. Yang kedua adalah bagian alat dan bahan. Jika teks prosedur tersebut merupakan teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang ketiga adalah bagian langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari teks prosedur tersebut. Nah, untuk kalian jangan lupa untuk selalu tetap belajar, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.